Oke, kita lanjutkan ke nomor 25. Akar-akar dari suatu persamaan x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0 adalah. Oke, untuk soal yang ini adalah soal persamaan kuadrat. Kalian harus mencari akar-akar persamaannya. X kuadrat min 2x dikurang 8 sama dengan 0. Kita identifikasi dulu. Di sini A-nya adalah 1. A itu adalah koefisien dari x kuadrat. Kemudian B adalah koefisien dari variabel x, yaitu min 2. Dan yang C-nya min 8. Minusnya jangan lupa dibawa ya teman-teman. Oke, untuk mencari akar-akarnya, masih ingat tidak? A dikali C itu sama dengan P dikali Q. Sedangkan B sama dengan P ditambah Q. Oke, A kali C, A-nya di sini 1, C-nya min 8. Kemudian yang ini B-nya min 2. 1 dikali min 8 itu minus 8 ya. Kalian cari angka kalau dikalikan hasilnya minus 8, tapi kalau dia dijumlah hasilnya minus 2. Angka berapa? Angka minus 4 dikali 2. Ya, kenapa? Karena minus 4 dikali 2 hasilnya min 8, sedangkan jika dia dijumlah minus 4 ditambah 2 hasilnya adalah negatif 2. Maka inilah akar-akarnya. Kita masukkan ke dalam rumusnya ya, yaitu berarti kita dapat x min 4 dengan x dengan x plus 2 ya, sama dengan 0. Oke, kita keluarkan dari dalam kurung. X min 4 sama dengan 0, maka x sama dengan 4. Ini adalah x yang pertama. Kemudian x ditambah 2 sama dengan 0, maka x yang keduanya adalah minus 2. Ya, inilah akar persamaan dari x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Oke, kita ke nomor 26. Seorang anak melemparkan sebuah bola ke atas dengan lintasan, membentuk sebuah grafik fungsi kuadrat hx sama dengan min 2x kuadrat plus 8x plus 3 meter. Tinggi maksimum yang dicapai peluru tersebut adalah, ini materi fungsi kuadrat. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, pertama-tama yang harus kalian cari adalah sumbu simetri terlebih dahulu. Sumbu simetri rumusnya adalah min B per 2A. Oke, di sini persamaan fungsi kuadratnya adalah hx sama dengan min 2x kuadrat ditambah 8x ditambah 3. Kita identifikasi A-nya adalah min 2, B-nya 8, sedangkan C-nya 3. Lalu kalian masukkan ke dalam rumus sumbu simetrinya. Min B berarti min 8 dibagi 2 dikali A. A-nya minus 2. Sehingga minus 8 dibagi minus 4 adalah 2. Ini sumbu simetrinya 2. Kemudian kita masukkan sumbu simetri itu ke dalam persamaannya ya, ke dalam fungsi kuadratnya teman-teman. Kita masukkan ke dalam fungsi kuadratnya. Oke. Berarti H2 sama dengan min 2 dikali 2 pangkat 2 ditambah 8 dikali 2 ditambah 3 ya. Ini persamaan sumbu simetrinya ya. Kita ganti x-nya dengan 2. Oke, ini min 2 dikali 4 ditambah 16 ditambah 3. Minus 8 ditambah 16 ditambah 3. Hasilnya 11 meter ya. Oke, kita ke nomor 27. Fitri bermain kartu cepat tepat matematika. Cara mainnya adalah Fitri harus mengambil 2 kartu dan Fitri harus mengalihkan tulisan yang ada pada kartu tersebut. Ini kartu yang pertama, ini kartu yang kedua, dan permainannya, aturannya adalah harus dikali teman-teman ya. Kita kalikan terlebih dahulu yuk. 3 min X dikali
2x ditambah 5. Masing-masing kita kalikan ya, sehingga diperoleh 6x ditambah 15 ya, 3 dikali 5. Kemudian ini jadi min 2x pangkat 2. Terakhir min 5x. Kita pindahkan ya, min 2x kuadratnya di depan. Kemudian ditambah 6x dikurang 5x ditambah 15. Sehingga hasilnya min 2x kuadrat ditambah x ditambah 15. Lalu kita cek satu persatu kesimpulannya. Yang pertama, konstanta dari persamaan kuadrat adalah 6. Salah, karena konstantanya 15, teman-teman. Yang B, grafik memotong sumbu X pada titik 3,0. Kita lihat di sini ya, ini adalah akar-akar dari persamaannya. Untuk pernyataan yang B, 3 min X dengan 2x plus 5 gitu ya, sama dengan 0. Maka ini kita keluarkan 3 sama dengan x. Ini x yang pertama, kemudian x yang kedua kita cek sekaligus. 2x sama dengan minus 5, maka x yang kedua minus 5 per 2. Ini titik potong dengan sumbu x yang pertama 3,0 ya, y-nya 0. Kemudian titik potong dengan sumbu x yang kedua minus 5 per 2,0. Di sini ada ya 3,0, maka ini yang betul, yang sesuai ya. Untuk yang C dan yang D, teman-teman tidak perlu mengecek ya, tapi kalau memang waktunya masih ada dan kalau memang mau dicek silahkan. Kita ke nomor 28. Segitiga yang panjang sisi-sisinya 4, 10, 16 sebangun dengan segitiga yang panjang sisi-sisinya. Oke, karena di sini ada kata kunci sebangun. Kalau sebangun artinya perbandingannya sama, teman-teman. Yuk kita cek. Di sini angkanya 4, 10, 16. Kita cek dengan pilihan ganda yang pertama, yaitu 12. Kalau 4 ke 12 berarti dikali 3 ya. 4 kali 3 12. Maka ini harus 30. Oke, betul. Lalu 16 kali 3 harusnya berapa? 48. Ini 28 ya. Berarti ini salah. Tidak sesuai, teman-teman. Kemudian kita ke pilihan ganda yang kedua. Yang B. 12, oke. Ini harusnya 30 tapi di sini 20, kemudian ini 24. Maka salah ya. Kemudian yang C 24. Dari 4 ke 24 itu dikali 6. Maka ini harusnya 60 ya. Tapi ini 20 dan ini 36. Salah. Kemudian yang D ini 24, oke. 60, 10 kali 6 betul. 16 harus dikali 6, hasilnya berapa? 96. Nah, berarti jawabannya yang D. Sebangun dengan 24, 60, dan 96 ya. Jadi semuanya harus sama nih. Kalau yang ini dikali 4 atau maaf dikali 3, maka ini pun harus dikali 3. 10 kali 3, 16 kali 3 ya. Sehingga nanti perbandingannya setiap sisinya itu sama, teman-teman. Ya. Oke, kita ke nomor 29. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada salah gambar ya, teman-teman. Antara ukuran sama gambar itu nggak sinkron. Jadi harusnya ini yang 6 cm, di sini 4 cm ya. Tapi nggak masalah, kita jangan fokus ke gambar, kita fokus ke angka saja ya. Persegi panjang ABCD dan EFGH itu sebangun, teman-teman. Kalau sebangun berarti memiliki perbandingan sisi-sisi yang sama. Nah, yang ditanya adalah luas bangun EFGH. Luas bangun EFGH ini berarti memiliki salah satu sisi 6 cm, teman-teman ya. Untuk mencari luas bangun EFGH, kita butuh panjangnya. Panjangnya berapa? Oke, gimana cara mencari panjang? Kita gunakan konsep kesebangunan ya. Di sini ada 16 dan 4. Oke, kita membuat perbandingan terlebih dahulu. 16 kita bandingkan dengan P. Kemudian 4 kita bandingkan dengan 6.
baru kita kali silang. Sehingga 4 dikali dengan P, kemudian 16 dikali dengan 6. P sama dengan 16 dikali 6 dibagi 4. 16 dengan 4 bisa kita coret ya, hasilnya 4. Sehingga P-nya itu adalah 24 cm ya. Oke, 24 cm ini adalah panjang dari persegi panjang EFGH yang ditanya luas. Panjang kali lebar rumusnya. Panjangnya 24, lebarnya 6. Kita kalikan saja ya. 4 kali 6 24, 2 kali 6 12 tambah 2 144 cm persegi ya.